السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat fundamental di dalam agama kita. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah seorang muslim. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsekuensi daripada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan.
Itulah sebabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya membuat satu bab yang berjudul Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan. Selain karena cinta kepada Rasulullah adalah perkara akidah, alasan yang lain kenapa kita butuh untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepada umat ini. Melalui beliau kita mengetahui mana jalan yang mengantarkan ke surga dan mana jalan yang menjauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran jika semua kaum muslimin berkeinginan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mewujudkan dan mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak dengan perasaan kita, tidak pula dengan semangat kita yang menggebu-gebu, dan juga tidak akan terjawab pertanyaan itu dengan merujuk pada kebiasaan dan tradisi-tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita kembalikan kepada ilmu syariat. Karena syariat kita adalah syariat yang sempurna. Ketika memerintahkan sesuatu, maka pasti memberitahukan dan menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan perintah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, maka kita diajarkan tata cara menjalankan ibadah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain, maka disertakan pula tata cara untuk melaksanakan perintah itu. Demikian pula halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti di sana ada tata cara yang juga telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuka Al-Qur'an dan membuka sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapati bahwa cara yang paling utama dan tepat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sunnah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat yang melekat kepada beliau. Dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang bersifat ritual, tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau menjangkau seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Dari yang berkaitan dengan ibadah ritual, berkaitan dengan tata cara bermuamalah dan melakukan jual beli, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Di sana selalu ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berusaha menghadirkan sunnah-sunnah beliau dalam setiap ruang-ruang kehidupannya. Ketika ia salat, maka ia menjalankan salat tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia berumah tangga, maka ia menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia bermuamalah, maka ia menjalankan muamalahnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti yang paling nyata hakikat orang yang sungguh-sungguh di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua adalah kita selalu berusaha untuk menyesuaikan rasa cinta dan benci kita pada apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca hadis-hadis beliau, maka sering kita dapatkan ada amalan-amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara-perkara yang dicintai oleh beliau, maka kita pun mencintainya karena hal itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, maka sebagai wujud cinta kita kepada beliau, kita pun ikut membencinya. Disinilah pentingnya untuk kita senantiasa menambah pengetahuan kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin kita mengetahui apa yang dicintai oleh beliau dan apa yang dibenci oleh beliau kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa bersabar ketika kita berusaha mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak disenangi oleh orang-orang yang membencinya. Hawa nafsu kita sendiri itu selalu bertolak belakang dengan apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan menghadapi tantangan-tantangan dan rintangan yang tentunya semua itu tidak akan mungkin kita lewati, tidak akan mungkin bisa kita taklukkan kecuali dengan kesabaran yang ada di dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana sulitnya berpegang teguh pada sunnah beliau dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun al-mutamassiku 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menggenggam bara api. Tentu ini menunjukkan bahwa kesabaran ekstra sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arti yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah azza wa jalla mentakdirkan peristiwa-peristiwa yang mana di peristiwa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan bahkan dihina, maka hal ini mengingatkan kita dengan apa yang telah menimpa Rasulullah di zamannya dan mengingatkan kita apa yang telah menimpa nabi-nabi di zamannya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan para nabi dari Nabi Nuh sampai nabi-nabi setelahnya, Nabi Musa, Nabiullah Ibrahim menghadapi tantangan-tantangan yang serupa, dan di antara tantangan yang beliau hadapi adalah beliau sering menjadi sasaran celah dan caci maki oleh orang-orang yang membencinya. Dari sana kita juga akan mengetahui bagaimana para nabi tersebut menghadapi cacian-cacian tersebut, bagaimana para nabi mengajari pengikutnya dalam merespon cacian-cacian tersebut. Yang paling nampak dan mencolok adalah ketika para nabi tersebut dicaci, dihina, maka yang kita lihat para pengikutnya semakin gigih dan semakin kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itulah sesungguhnya yang menjadi faktor terbesar datangnya pertolongan Allah. Dan ketika pertolongan Allah telah tiba, maka tidak ada yang bisa menghalangi kemenangan bagi kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ووفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.